Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elin Harini dari Universitas Primagraha dengan nomor induk mahasiswa 6120 123 0590. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Bapak, mohon izin ya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas 6 materi yang sebelumnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dan tantangan manajemen kinerja, kepemimpinan dan pendekatan sistem, strategi dan proses manajemen kinerja, selanjutnya perancangan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir yaitu kompetensi dan produktivitas. Nah, baik teman-teman, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dan tantangan manajemen kinerja. Nah, jadi manajemen kinerja merupakan proses yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan kinerja individu maupun kelompok secara berkelanjutan, yang artinya organisasi mengatur bagaimana seseorang bekerja, melihat perkembangan kerjanya, dan berusaha meningkatkan hasil kerja tersebut secara terus-menerus. Proses ini mencakup penetapan tujuan, pelaksanaan pekerjaan, pemantauan, serta evaluasi hasil kerja agar semua kegiatan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, dalam praktiknya, manajemen kinerja sering menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman karyawan terhadap sistem yang diterapkan, sehingga mereka belum sepenuhnya mengerti cara kerja sistem tersebut. Selain itu, mekanisme penilaian yang kurang optimal dan minimnya transparansi, terutama pada sektor aparatur. Jadi, ini juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan sistem yang jelas agar manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Nah, jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang konsep dan tantangan manajemen kinerja. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan dan pendekatan sistem. Nah, jadi kepemimpinan kinerja merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian hasil kerja yang optimal, yang melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif, yang artinya seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga harus mampu memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi karyawan agar bekerja dengan baik. Dengan adanya visi yang jelas dan komunikasi yang baik, karyawan dapat memahami tujuan organisasi dan bekerja secara maksimal untuk mencapainya. Nah, selain itu, pendekatan sistem dalam manajemen kinerja memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, yaitu input, proses, output, dan umpan balik. Input merupakan sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan. Proses input merupakan sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan. Proses adalah kegiatan kerja. Output adalah hasil yang diperoleh, dan umpan balik digunakan untuk mengevaluasi atau evaluasi. Karena semua komponen saling berkaitan, pengelolaan kinerja harus dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Nah,
Selanjutnya di sini ada strategi dan proses manajemen kinerja. Nah, jadi strategi manajemen kinerja merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja dalam organisasi. Yang artinya strategi ini membantu organisasi dalam bekerja lebih terarah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Strategi tersebut meliputi penetapan tujuan yang jelas agar karyawan tahu apa yang harus dicapai, komunikasi yang efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar karyawan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Proses manajemen kinerja dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan evaluasi kinerja. Perencanaan yang dilakukan untuk menentukan tujuan, pelaksanaan untuk menjalankan pekerjaan, pemantauan untuk menentukan atau melihat perkembangan, pelatihan untuk mengatur hasil, dan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan. Dan proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus agar kinerja dapat meningkat dari waktu ke waktu sehingga organisasi dapat berkembang secara optimal. Nah, baik teman-teman, kita ke materi yang selanjutnya. Di sini ada perencanaan strategis. Apa perencanaan strategis itu? Mari kita bahas. Nah, jadi perencanaan strategis merupakan proses penting dalam menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Artinya, organisasi merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan agar tujuan dapat tercapai. Dalam proses ini, organisasi melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini dapat dilakukan melalui metode seperti SWOT, balance scorecard, maupun metode lainnya yang membantu dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, perencanaan strategis juga memiliki keterbatasan seperti membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang cukup besar. Proses yang panjang kadang membuat keputusan menjadi lambat. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menyesuaikan perencanaan dengan kondisi yang ada serta tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan agar strategi yang ditetapkan tetap sesuai, relevan, dan efektif. Nah, jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang perencanaan strategis. Nah, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja. Nah, apa juga nih penjelasan tentang pengukuran kinerja? Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi, pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang artinya organisasi melihat apakah hasil kerja sudah sesuai dengan target atau belum. Indikator kinerja utama digunakan sebagai alat ukur yang harus jelas, terukur, relevan, dan memiliki batas waktu sehingga hasil kerja dapat dinilai secara objektif dan tidak berdasarkan perkiraan saja. Evaluasi kinerja dilakukan secara langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kerja di masa depan. Melalui evaluasi, organisasi dapat memberikan umpan balik kepada karyawan, mengetahui kekurangan yang ada, serta memperbaiki sistem kerja yang kurang efektif.
Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dapat meningkat dan kinerja organisasi menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu kompetensi dan produktivitas. Nah, jadi kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang mencakup hard skill dan soft skill, yang artinya seseorang harus memiliki kemampuan teknis dan juga kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Hard skill berkaitan dengan kemampuan teknis seperti penggunaan alat atau pengetahuan pekerjaan, sedangkan soft skill yang berkaitan dengan kemampuan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama, dan sikap dalam bekerja yang mendukung keberhasilan kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, serta budaya organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan sangat penting agar karyawan dapat bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas kerja, serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Nah, di sini kita akan simpulkan dari pembahasan materi-materi yang telah saya paparkan tadi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu manajemen kinerja merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam organisasi yang bertujuan untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan kinerja individu maupun kelompok secara berkelanjutan. Yang melalui penerapan manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, secara keseluruhan, keberhasilan manajemen kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepemimpinan, perencanaan strategis, sistem pengukuran, dan evaluasi, serta kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan sistem manajemen kinerja yang jelas, transparan, dan berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan serta mencapai tujuan secara optimal. Serta mengoptimalkan biaya dan memastikan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan yang dapat mempertahankan daya saing dan beradaptasi terhadap perubahan pasar melalui pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan bahan baku yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.